Halo, saudara-saudari yang dikasihi, selamat datang kembali di kanal saya. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang mendalam, sebuah panggilan hati. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan sedang berusaha menarik perhatian kita? Saudara-saudari, izinkan saya berkata, Tuhan selalu berbicara kepada kita, lewat firman-Nya, lewat keadaan hidup, lewat bisikan lembut di hati kita. Dia memanggil kita. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan berbicara. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan atau kita melewatkan suaranya di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita? Di video ini, saya ingin berbagi 5 tanda jelas bahwa Tuhan sedang mencoba menyentuh hati kalian, mengundang kalian untuk lebih dekat kepadanya. Ini bukan daftar lengkap, karena Tuhan kita tak terbatas. Dia bekerja dengan berbagai cara, masing-masing disesuaikan untuk jiwa kalian. Tapi ini adalah tanda-tanda yang saya lihat dalam perjalanan iman saya bersama Kristus. Saat-saat ketika saya merasakan dorongan lembut atau tangan tegasnya membimbing saya, untuk setiap tanda, saya akan memberikan dasar Alkitab untuk meneguhkan kita dalam kebenaran. Dan saya akan berbagi cerita pribadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata, hidup, dan dekat. Jadi, bersiaplah, kita akan jujur, terbuka, dan mendekat kepada Yesus. Mari kita mulai. Tanda pertama, kamu merasa kesepian. Kesepian, saudara-saudari, bukanlah kebetulan. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita melewati musim kesepian untuk menarik kita ke dalam pelukannya, untuk mengingatkan bahwa Dia adalah sahabat paling setia. Suami saya, Tyler, dan saya baru pindah dari Bay Area, tempat kami memiliki komunitas yang sangat erat, ke San Diego. Di sini, kami mulai dari nol. Belum ada teman, hanya kami berdua. Dan, sejujurnya, ada saat-saat ketika kekosongan itu terasa menyakitkan, seperti rasa nyeri yang diam di jiwa. Tapi Tuhan berbicara ke hati saya, gunakan waktu ini untuk mencari aku. Dekatlah kepadaku. Mazmur 139, ayat 7-10, menyatakan sebuah kebenaran yang kuat. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke surga, Engkau di sana. Jika aku berbaring di dunia orang mati, Engkau ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, atau diam di ujung lautan, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku. Tangan kanan-Mu akan memegang aku. Saudara-saudari, tidak ada tempat di dunia ini di mana Tuhan tidak bersama kalian. Ketika kita sibuk, ketika jadwal kita penuh, begitu mudah untuk mengabaikan waktu bersama Tuhan. Kita mencari koneksi dengan orang lain, dan meskipun komunitas adalah anugerah, tidak ada yang bisa mengisi jiwa kita, seperti persekutuan dengan juru selamat kita. Terkadang, Tuhan menggunakan kesepian untuk memanggil kita ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Jika kamu merasa kesepian, dengar ini, Tuhan dekat, dan Dia mengundangmu untuk berlindung padanya. Tanda kedua, kamu membutuhkan kebijaksanaan atau petunjuk. Pernahkah kamu berdiri di persimpangan, bergumul dengan sebuah keputusan, tidak yakin kemana harus melangkah? Saya pernah. Saya sudah berbagi di kanal ini betapa sulitnya bagi saya untuk mengambil keputusan. Saya terjebak, terlalu banyak menganalisis, berharap memilih yang benar, dan takut salah. Tapi inilah yang saya pelajari. Setiap kali saya bergumul dengan sebuah keputusan, itu mendorong saya untuk berlutut, mencari petunjuk Tuhan. Dan itulah tempat yang Dia inginkan saya bergantung padanya. Mencari hikmat-Nya. Mazmur 119, ayat 105. Berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Bayangkan ini, kamu berjalan dalam kegelapan di jalan sempit, hanya membawa lentera kecil. Kamu tidak bisa melihat seluruh jalan di depan. Tapi saat kamu melangkah satu demi satu, cahaya itu menyala, cukup untuk melihat langkah berikutnya. Kita sering ingin Tuhan menunjukkan seluruh perjalanan, tapi Dia setia menunjukkan langkah berikutnya. Firman-Nya tidak hanya memandu kemana kita harus berjalan, tapi juga bagaimana kita berjalan. Itu membentuk kita,
untuk hidup sebagai pengikut Kristus, bersinar di dunia yang memperhatikan kita. Jika kamu mencari petunjuk, selamilah firman Tuhan. Dia berbicara, dan Dia akan memimpinmu. Tanda ketiga, kamu merasa gelisah atau tidak puas. Kegelisahan adalah teriakan dari jiwa. Kadang, saya mendapati diri saya menggulir ponsel tanpa tujuan, mencari kebahagiaan, hiburan, atau apa saja, tapi tidak menemukan apa-apa. Atau saya mendambakan sesuatu yang manis, bukan karena lapar, tapi karena ingin mengisi kekosongan. Terdengar familiar, kegelisahan itu, ketidakpuasan itu, adalah hati yang merindukan Tuhan. Mazmur 107, ayat 9, menjanjikan sebab Dia memuaskan jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dipenuhinya dengan kebaikan. Kita diciptakan untuk Tuhan, dan hanya Dia yang bisa memenuhi kerinduan terdalam jiwa kita. C.S. Lewis berkata, "Jika saya menemukan dalam diri saya sebuah keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh pengalaman dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia lain." Jika kamu gelisah, jika tidak ada di dunia ini yang memuaskanmu, Tuhan sedang memanggil. Dia berbisik, "Datanglah kepadaku, aku adalah sukacitamu, rumahmu." Tanda keempat, kamu melihat tema yang berulang dalam hidupmu. Beberapa tahun lalu, saya melewati masa yang sangat sulit. Kemanapun saya berpaling, tema kerendahan hati terus muncul. Saya membaca Ulangan 8, di mana Tuhan merendahkan bangsa Israel di padang gurun untuk mengajarkan mereka bergantung padanya. Lalu, seorang teman merekomendasikan sebuah buku tentang kerendahan hati yang langsung menarik perhatian saya. Saya membacanya, dan itu berbicara langsung ke jiwa saya. Kemudian, saya mendengar khotbah yang ternyata tentang kerendahan hati, meski tidak disebutkan di judulnya. Awalnya, saya bingung. Saya pikir, Tuhan, saya tidak sedang berjuang dengan kesombongan. Saya terluka, penuh ketidakamanan. Tapi saat saya mendalami, Tuhan menyingkapkan sesuatu yang mendalam. Ketidakamanan saya berakar pada kesombongan. Saya mendambakan pujian, dan ketika saya tidak mendapatkannya, saya hancur. Tuhan menggunakan cobaan itu untuk merendahkan saya, membebaskan saya dari kebutuhan akan pengakuan manusia, dan menunjukkan tujuannya dalam penderitaan saya. Mazmur 136 mengulang sebuah refrain yang kuat, sebab kasih setianya untuk selamanya. Ketika Tuhan ingin menarik perhatianmu, Dia sering mengulang. Jika kamu melihat tema yang berulang dalam percakapan, khotbah, atau Alkitab, perhatikan. Tuhan berbicara, dan Dia mengundangmu untuk bertumbuh. Tanda kelima, kamu menghadapi rintangan yang membuat frustrasi atau doa yang belum terjawab. Tanda ini menyentuh hati. Amsal 27, ayat 7, berkata orang yang kenyang membenci madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit terasa manis. Ketika hidup berjalan mulus, kita bisa menganggap remeh berkat Tuhan, tapi dalam penantian, dalam rintangan, ada manisnya berpaut padanya. Saya pernah berbagi tentang masa lajang saya, sebuah musim penuh kerinduan. Saya punya video dan sebuah buku devosi tentang ini, cek deskripsi. Jika kamu butuh dorongan, tapi dalam penantian itu, saya menemukan kedekatan dengan Tuhan yang tak akan saya tukar dengan apapun. Sekarang, saya mencari arah Tuhan untuk kanal ini. Ada hari-hari saya melihat hasil, ada pula hari-hari saya menghadapi tembok. Ini membuat frustrasi, tapi saya belajar. Setiap rintangan, setiap doa yang belum terjawab, adalah undangan untuk percaya pada Tuhan. Dia menggunakan momen ini untuk memperdalam hubungan kita dengannya, dan itu lebih berharga dari jawaban apapun. Jika kamu menghadapi rintangan atau menunggu jawaban, ketahuilah Tuhan melihatmu, Dia bersamamu, dan Dia memanggilmu untuk lebih dekat dengannya. Saudara-saudari yang dikasihi, Tuhan berbicara kepadamu sekarang, mungkin melalui kesepian, kebutuhan akan petunjuk, kegelisahan, tema berulang, atau rintangan. Jangan abaikan, selami firman-Nya, kari wajah-Nya. Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal, dan Dia rindu memimpinmu.
memenuhimu, berjalan bersamamu. Jika video ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka, bagikan kepada yang membutuhkan, dan berlangganan untuk bertumbuh bersama dalam iman. Tulis di kolom komentar. Ceritakan bagaimana Tuhan berbicara kepadamu. Kisah kalian menginspirasiku. Sampai jumpa lagi. Teruslah mencari Yesus. Tuhan memberkati kalian.